Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Kalim. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, mungkin ada yang sedang paham, ada yang belum paham. Tentunya setiap pendidikan harus ada suatu kebijakan supaya pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terus meningkat. Lalu diperlukan namanya evaluasi supaya apa? Supaya kebijakan tersebut dapat benar-benar terlaksanakan. Nah, kita langsung bahas apa sih yang dimaksud evaluasi kebijakan pendidikan. Oke, jadi sebelumnya kita perlu tahu bahwa yang namanya proses pelaksanaan kebijakan itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Kenapa? Agar kebijakan tersebut dapat benar-benar terlaksana dengan baik. Lalu dalam melaksanakan program tentu dibutuhkan evaluasi. Nah, mengapa? Karena program tersebut benar-benar bisa optimal hanya dengan evaluasi dan evaluasi terus-menerus. Jadi, begitu pula sama dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan yang sudah diterapkan, kita evaluasi, kita kembangkan lagi apakah ada kendala atau tidak. Apakah sudah sesuai harapan atau belum? Seperti itu. Lalu, evaluasi yang dilakukan dalam kebijakan pendidikan itu merupakan proses akhir dari seluruh langkah-langkah dalam merumuskan kebijakan. Maksudnya apa? Kita dalam merumus kebijakan kita menentukan tujuan, harapannya, dan lain-lain. Tapi langkah terakhir yang wajib adalah evaluasi. Ya, itu yang terpenting. Nah, kita langsung bahas sih apa sebenarnya maksud evaluasi. Jadi, evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan mengukur program dari semua aspek untuk mengetahui apakah program tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan harapan atau belum. Seperti itu. Lalu kita juga perlu tahu, evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu rangkaian proses untuk menilai, mengukur seberapa jauh kebijakan pendidikan dapat membuahkan hasil dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target, atau membandingkan input dan output sebagai aspek efisiensi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Oke, kita langsung bahas mengenai tujuan evaluasi kebijakan pendidikan. Jadi menurut Subarsono tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan evaluasi adalah yang pertama, mengukur apakah pengaruh dari program terhadap masyarakat. Kedua, mengukur apakah program kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kebijakan. Lalu ketiga, mengukur apakah pelaksanaan program sudah sesuai standar atau belum. Yang keempat, mengidentifikasikan dan menemukan permasalahan. Yang kelima, pengembangan staf pelaksana program pendidikan. Maksudnya apa? Supaya staf kita benar-benar terampil dan dapat memenuhi kebijakan yang sudah ditetapkan. Lalu terakhir, memenuhi ketentuan undang-undang dan produk peraturan lainnya. Jadi dalam menetapkan kebijakan kita juga harus jelas undang-undang yang kita laksanakan sudah jelas belum, pengaruh kita terhadap masyarakat apakah ada, pengukuran kita terhadap kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai rencana, apakah pelaksanaan kita sudah ada standar yang jelas, permasalahan yang ada kita perlu jabarkan, pengembangan staf supaya benar-benar bisa staf mendukung program kita. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita bahas mengenai manfaat evaluasi kebijakan pendidikan. Jadi, menurut Hogwarts dan Peters tahun 1985, ada dibagi menjadi dua, dimensi internal dan dimensi eksternal. Yang pertama, dimensi internal ada tiga, yaitu satu, mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan. Yang kedua, mengetahui efektivitas kebijakan dengan penilaian. Yang ketiga, menghindari pengulangan kesalahan. Artinya, dalam memperbaiki, mendapatkan manfaat evaluasi, dari segi internal, kita perlu tahu bahwa kebijakan kita apakah bisa mendapatkan keberhasilan yang pantas, layak, seperti apa. Lalu, apakah ada efektivitasnya sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan. Lalu, jangan sampai kita terus melakukan kesalahan yang sama. Nah, dari segi eksternal, ada dua, yaitu pertama memenuhi prinsip akuntabilitas publik, dan yang kedua adalah untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Jadi jangan sampai kebijakan itu tidak jelas sosialisasinya, dan punya prinsip akuntabilitas yang jelas yang bisa transparan secara publik. Seperti itu. Oke, lalu kita bahas selanjutnya mengenai monitoring evaluasi kebijakan. Ada 4 fungsinya. Yang pertama adalah ketaatan, kedua pemeriksaan, ketiga laporan, yang keempat penjelasan. Nah, maksudnya apa? Adalah dalam memonitoring kita butuh ketaatan supaya terus kita laksanakan, jangan bolong-bolong. Yang kedua pemeriksaan yang jelas. Yang jelas benar-benar
terbuka dan juga benar-benar dilaksanakan dengan optimal. Yang ketiga, laporannya juga harus jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, penjelasannya. Apakah evaluasi tersebut benar-benar sesuai dengan harapan dan benar-benar memenuhi kriteria standar seperti itu. Lalu, monitoring ini dilakukan oleh pimpinan untuk melihat memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung. Juga untuk mengukur serta menilai ketercapaian tujuan, lalu mencermati faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kebijakan pendidikan. Nah, dalam monitoring tentu kita butuh mengumpulkan data lalu dianalisa. Nah, hasil analisa itu nanti diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan oleh pimpinan kita sebagai bahan referensi dan data untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Seperti itu. Lalu, kita perlu tahu problema atau masalah dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah tujuan kebijakan itu tidak jelas, terkadang seperti itu, sehingga kita jadi bingung. Lalu cepatnya perkembangan masyarakat. Karena masyarakat terus berkembang, terkadang evaluasi justru tidak bisa mengiringi perkembangan masyarakat. Lalu ketidakjelasan masalah. Masalah yang ada apa? Tidak jelas akar masalahnya. Lalu keterkaitan masalah dengan program kebijakan kita itu yang masih susah untuk diperbaiki. Lalu masalah tersebut punya subjektivitas yang perlu kita ketahui dengan jelas dan cari solusinya. Lalu kendala psikologis dari aktor pelaksana kegiatan. Maksudnya siapa? Bisa jadi guru, sekolah, orang tua, ataupun guru les dan lain-lain. Oke, kendala ekonomisnya. Setiap orang tentunya punya faktor ekonomi yang berbeda. Lalu kurang tersedianya data secara memadai dan informasi up to date, sehingga menyebabkan miskomunikasi atau menyebabkan kebijakan tersebut menjadi terhambat. Oke. Lalu kendala politisnya. Dan yang terakhir adalah kurangnya tersedia evaluator. Evaluator adalah orang yang mengevaluasi kebijakan pendidikan tersebut. Oke, kesimpulannya adalah evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan, di mana penilaian itu perlu dilakukan mengenai apa yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan. Dan apabila dipandang perlu, dapat dilakukan perubahan yang perlu terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Maksudnya, evaluasi ini sangat penting sehingga kita bisa terus melakukan perbaikan dan terus mencapai target yang diinginkan. Itulah hari ini penjelasan saya mengenai evaluasi kebijakan pendidikan. Jangan lupa dukung saya dengan bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.